Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Makram. Saya dari X6 absen 36. Di sini saya akan menjelaskan ini ada tugas materi biologi, yaitu biologi konvensional. Saya mengambil yang itunya tahu. Oke, kita share screen dulu. Hmm, ya, biologi konvensional tahu. Nama saya Zaki Makram. Ulangi lagi X636. Itu tugas biologi. Kita mulai aja ya. Tujuannya Tujuan saya untuk membuat tugas ini adalah satu, untuk dapat memanfaatkan proses pembuatan tahu isi tahu ini sendiri di rumah. Dan dua, untuk mengetahui cara pembuatan tahu dengan cara yang sederhana. Dasar teorinya, tahu pada dasarnya terbuat dari bahan endapan perasaan biji kedelai yang telah mengalami koagulasi. Kemudian diambil sari-sarinya, serupa seperti tempe, tetapi bedanya yaitu tidak adanya proses fermentasi dalam pembuatan tahu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada satu, alat penyimpan uap atau ketel, dua, alat pemotong tahu atau pisau, tiga, saringan atau tapis yang besar, empat, wadah menyimpan sari tahu atau sari bahari, lima, panci besar untuk merebus ampas tahu, enam, alat pencetak tahu manual, dan tujuh, selapan atau mesin giling untuk menghancurkan kedelai, dan terakhir itu kuali atau wajan besar untuk menggoreng tahu bagi pabrik yang memproduksi tahu yang sudah matang. Ya, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu satu, ada perendaman. Langkah pertama membuat tahu, yaitu proses perendaman. Kedelai direndam dalam air bersih sekitar 8 jam. Air yang dipakai paling sedikit 3 liter untuk 1 kilogram kedelai. Selama proses tersebut, biji kedelai mengembang ketika direndam. Proses perendaman berlangsung selama 8-12 jam. Jika menggunakan air panas, perendaman selama 1-2 jam. Setelah direndam, kemudian biji kedelai dicuci dan ditiriskan. Proses pembersihan ini dilakukan berkali-kali menggunakan air bersih. Jika penyucian kurang bersih, berdampak pada tahu yang cepat menjadi asam. Jadi kita harus tahunya sampai bersih cucinya. Dan dua, ada penggilingan. Proses pembuatan tahu kedua yaitu penggilingan. Kedelai digiling dan ditambahkan air hangat sedikit demi sedikit. Penggunaan air hangat ini supaya bau khas kedelai tidak hilang. Proses penggilingan ini membuat kedelai menjadi bubur halus ketika mesin giling dinyalakan. Tambahkan air sedikit demi sedikit dalam mesin. Kemudian masukkan kedelai dalam mesin, sediakan wadah untuk bubur halus kedelai. Kemudian bubur dididihkan selama 10-15 menit. Proses pemasakan bubur kedelai selesai setelah muncul gelembung kecil. Pemanasan bubur dilakukan dalam wadah besar. Suhu ketika pemasakan sekitar 100 derajat Celcius. Ketika proses pemasakan ditambahkan air terus-menerus, misalnya 10 liter untuk 1 kilogram kacang kedelai. Tahap pemasakan ini bertujuan untuk mempermudah proses penyaringan dan bau kedelai. Gitu guys. Bentar ya. 3, ada penyaringan. Tahap ketiga adalah proses penyaringan. Ketika bubur kedelai disaring, airnya diendapkan menggunakan batu tahu sebanyak 1 liter, sari kedelai menggunakan 1 gram batu tahu sambil diaduk perlahan. Larutan tahu batu ini untuk menggumpalkan sari kedelai. Penyaringan bubur dilakukan 2 kali untuk mendapatkan ampas kedelai lebih banyak. Setelah itu, sari kedelai digumpalkan dengan larutan jenuh atau batu tahu. Proses pengendapan selama 1 malam dalam suhu 10-90 derajat. Ketika penambahan batu tahu, larutan terus diaduk sampai berhenti ketika gumpalan bubur terbentuk. Gumpalan akan turun ke dasar wadah. Proses pengendapan ini penting untuk memisahkan air tahu dengan bubur tahu. 4, penggumpalan. Gumpalan tahu kemudian dimasukkan dalam cetakan yang dialasi kain bagian atas. Kemudian ditutup menggunakan kain yang sama.
sedangkan bagian atasnya ditutup papan. Berat papan berbobot sekitar 30 kg. Penggumpalan dilakukan selama 15 menit sampai sisa air tahu menetes. Sampai menetes. 5. Ada pencetakan. Setelah air tahu habis menetes kemudian ulang. Setelah air tahu habis menetes, kemudian gumpalan tahu dituang dalam cetakan. Cetakan berbentuk kotak dari kayu. Gumpalan tahu ini dialasi oleh kain tipis. Setelah matang, kemudian tahu dicetak dan dipotong-potong. Kita lanjut. Eksperimen. Jadi di sini saya mendapat gambar-gambar dari Google. Nanti saya sertakan source-nya juga. Jadi di sini tuh ada tahu yang direndam seperti ini. Jadi tahu itu kayak direndamin gitu ke dalam wadah gitu. Dan tahu digiling, tahu itu digiling gitu. Terus juga ada tahu yang disaring. Jadi itu disaring untuk biar misah hituannya. 4. Ada penggumpalan tahu itu sampai blubub gitu. Dan 5. Ada pencetakan tahu. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Pembahasan hasil. Tahu adalah makanan terbuat dari kedelai putih yang dibuat melalui proses digiling halus, direbus, dan dicetak. Tahu sebagai makanan rakyat mudah dijumpai di pasaran. Harganya relatif murah dan mudah diolah dengan berbagai cara. Jadi itu murah, itu bisa buat orang-orang yang jadi bisa untuk semuanya. Masyarakat menyukai tahu sebagai lauk pauk, atau enggak camilan. Tahu mengandung nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Itu bagus guys, lu harus makan terus nggak apa-apa. Kandungan nutrisi dalam tahu per 100 gram diantaranya energi, protein, lemak, kalsium, dan air. Kandungan energi dalam tahu sebanyak 68 kalori. Kandungan protein dalam tahu sebanyak 7,8 gram. Kandungan lemak dalam tahu sebanyak 4,6 gram. Dan kandungan kalsium yang terdapat dalam tahu sebanyak 124 mg. Sementara itu, kandungan air dalam tahu sebanyak 84,8 gram. Wow, banyak juga ya. Kita lanjut. Ini source yang saya dapat tadi dari foto-foto Google atau dari penjelasan-penjelasan dari orang lain. Di sini ada 5 source ya. Jadi kalau kalian mau lihat lebih jelas lagi, mungkin bisa di sini kalian cari. Lanjut. Melek nih. Jadi kesimpulan yang kita dapat itu, secara garis besar, cara pembuatan tahu dimulai dengan cara pemilihan bahan, baku kedelai, perendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan, penggumpalan, hingga pencetakan. Jadi gitu guys. Jadi tahu itu kita bisa makan kapan aja karena mengandung banyak nutrisi yang banyak dan lain-lain. Pokoknya tahu bisa gampang dicari lah di pasar. Itu juga biasanya sebagai untuk bahan pauk lauk atau dan lain-lain. Gua tahu juga enak, aku juga suka makan kok. Enak. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan kurang yang kurang mengenakan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.